Jangan-jangan 5 bandar judi online ini memang orang kuat di Indonesia? Orang kuat apa? Orang kuat jadi bandar judi online. Kalau orang kuat tuh jadi... Atau mereka punya backingan di Republik ini? Atau mereka punya backingan di Republik ini? Tidak boleh ada backingan. Tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu terkait perang terhadap judi online. Ya, bisa dicek, nanti kan juga ketahuan semuanya. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Kita akan kejar terus untuk melawan judi online. Saya 15 tahun di Kementerian Kominfo. Artinya kalau dia lama, saya pasti berinteraksi. Dan saya terakhir di kementerian itu tahun 2022. Pekerjaan dari tim yang sekarang pada ditangkepin ini, itu sebenarnya kalau menurut Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020, itu mereka memiliki tugas, satu adalah meng-crawling apa saja yang namanya konten-konten yang melanggar perundang-undangan, termasuk judi online. Mekanisme itu yang menunjuk adalah menteri. Makanya menteri ini harus tahu dan bertanggung jawab karena amanah undang-undang. Jadi kalau sekarang kacau balau seperti ini ya karena kapasitas menterinya yang nggak paham. Jadi kalau sekarang kacau balau seperti ini ya karena kapasitas menterinya yang nggak paham. Atau tidak melaksanakan sebagaimana yang sudah dibuat permennya tahun 2020. Cara-caranya dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas yang bertanggung jawab adalah menteri. Semua udah tahu lah. Tanya aja polisi juga udah tahu. Terus? Orang-orangnya udah tahu, aparat penegak hukum udah tahu. Cuman ini will aja. Saya sih udah warning sama mereka, hati-hati loh. Nanti suatu saat rakyat pasti akan sadar dan mengarahkan kepada kinerja aparat penegak hukum. Berapa lama sih barang busuk bisa ditutupin? Respon dari Pak Kapolri? Ya tunggu aja, kita lihat aja. Pak, jadi ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak, termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak, karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya, saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Tugas kita adalah memberi semangat kepada aparat penegak hukum. Ayo Pak, selamatkan rakyat Indonesia. Kalau kalian tangkap, kita beri semangat dong, keberanian buat mereka. Karena kalau kita memberi semangat kepada aparat penegak hukum, ayo, kalau kalian tangkap ini, kalian menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Saya kira pilihannya kalau tidak sanggup, silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Ya, kalau menurut saya perlu dikembangkan ya gitu, karena ini kan sudah lama sekali nih gitu. Dan Kementerian Kominfo dulu, sekarang Komdigi gitu, sudah lama sekali mengelola ini. Dan orang-orangnya, kemarin sudah kita lihat tuh, nggak mungkin mereka kerja sendiri juga. Nggak gitu. mungkin. Saya pikir kalau ini dikembangkan gitu, ini kita bisa membuka agak lebar nih, ya kan? Kan nggak mungkin mereka terima duit dari hantu, ya kan? Yang tiba-tiba dia dapat duit gitu, pasti ada aliran uang itu ada gitu. PPATK bisa memiliki analis untuk follow the money gitu. Kalau itu dikembangkan benar ya, kerjasama benar gitu, masing-masing orang itu dicek duitnya siapa yang terima, pasti juga nggak akan pakai rekening mereka karena mereka pasti tahu mereka akan ketahuan kalau pakai rekening mereka, pasti pakai rekening-rekening lain. Tapi bukan berarti nggak bisa dicek dari mana dia nerimanya, bagaimana sih komunikasinya mereka dengan para agen, para bandar itu gitu, bagaimana pengiriman uangnya, kapan mereka ngambilnya, bagaimana pembagiannya dan lain itu. Kalau misalkan benar-benar niat ya mau telusuri, itu pasti akan ketahuan. Naik-naiknya itu pasti akan ketahuan sampai ujungnya ke pejabat mana nih yang terima sebenarnya, pasti ketahuan gitu. Walaupun kemarin si penanggung jawab itu bilang itu hasil saya sendiri gitu. Nggak mungkin dia hasil kerja sendiri kalau menurut saya gitu. Nggak ada backingan juga dari tempat lain gitu ya kan. Minimal dia ada backingan dari luar gitu, institusi luar atau orang kuat di luar gitu, yang mungkin bisa menjamin, oh tenang aja nanti kamu akan kita amankan kalau terjadi apa-apa. Mungkin kayak gitu. Jadi ini harus diikuti. Nggak cukup hanya 11 staf Komdigi aja gitu. Tapi ini harus dikembangkan sehingga kita bisa tahu dengan jelas gitu. Ternyata bahwa ini loh orang-orang yang ternyata jagain agar judi online tetap ada di Indonesia gitu. Dan kita mau itu semua dihabisin. Termasuk juga adalah ketika polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap agen-agen judi online gitu. Itu jangan hanya ditangkap, alatnya jangan hanya disita. Di alat-alat yang digunakan itu, contohnya komputer-komputer yang dipakai
pakai, itu pasti ada satu komputer yang digunakan komunikasi dengan si bandarnya itu. Itu yang harus diforensik, di digital forensik gitu. Sehingga kita bisa tahu arahnya kemana, alirannya kemana, ngasih duitnya mereka kemana, yang katanya bagi-bagi jatah untuk aparat itu kemana mereka kirimnya. Nah itu kan bisa ketahuan sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya ditangkap kemudian diproses, tapi peralatannya ini juga harus ditelusuri kemana, karena peralatan nggak mungkin bohong. Kalau orang mungkin bisa bohong, ya kan? Dia ngaku bahwa dia kerja sendiri dan lain-lain. Tapi ini peralatan teknologi nggak mungkin bohong. Pasti akan ada suaranya kalau kita dalami gitu. Nah itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Uang yang beredar sangat banyak sekali gitu. Pasti ada oknum, bukan instansi ya. Ini ada oknum institusi begitu yang memang jagain agar ini tetap jalan. Karena duit yang mengalir itu banyak gitu. Dan duitnya ini sudah kemana-mana gitu. PPATK juga tahu ini duitnya kemana-mana, sebenarnya juga tahu gitu. Cuma nggak mau ngomong aja gitu. Tapi ini duit udah mengalir kemana-mana. Oleh karena itu kenapa kok susah sekali memberantas judi online ini. Jadi nggak bisa hanya Komdiki doang yang dibersih-bersihkan. Semua instansi yang terlibat harus dibersih-bersihkan. Kalau mau niat ya gitu. Nah yang jadi masalah ini niat apa enggak? Pak Presiden sudah perintah, Bu Menteri Komdiki sudah perintah, Pak Kapolri juga sudah perintah gitu. Nah saya nggak ngerti kendalanya sekarang ada di mana. Ini stucknya nih di mana? Ini bottlenecknya ada di mana? Nah itu yang harus dicari nih gitu. Supaya apa? Supaya pemberantasan ini bisa cepat diselesaikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya kemarin di saat ditanya wartawan mengenai kasus judi online ini dan didesak wartawan, apakah mantan Menkominfo Budi Ari akan diperiksa? Kapolri Jenderal Listio Sigit menjawab dengan jelas ya bahwa seandainya nanti dalam pendalaman kasus ini mengarah ke sana, siapapun akan diperiksa. Tidak terkecuali Budi Ari Setiadi ya, mantan Menkominfo. Jadi siap-siap aja nih Pak Budi Ari ini ya. Dan juga ya ketika rapat kerja ya dengan DPR, Pak Kapolri juga beserta seluruh Kapolda seluruh Indonesia ya di situ rapat dengar pendapat dengan DPR yang mengenai beberapa kasus, terutama kasus judi online dan juga ya mengenai banyak hal lah. Tetapi di sini ditekankan bahwa kasus judi online Bapak Kapolri menerima interupsi banyak sekali ya dari anggota DPR. Tetapi Pak Kapolri ini dengan tegas dan patut kita tunggu ya setelah kemarin dapat dukungan penuh dari Pak Prabowo soal kasus judi online ini. Pak Kapolri menjelaskan bahwa beliau siap mundur seandainya memang menerima dana dari judi online. Dan bagi siapapun anggotanya yang menerima aliran dana dari judi online dan terkesan takut atau terkesan bermain dengan judi online harus mundur. Dan ya itu konsekuensinya sama seperti Pak Kapolri, apabila terlibat harus mundur atau dipecat ya. Nah itu statement Pak Kapolri yang tidak main-main karena di belakangnya ada Presiden Prabowo Subianto ya yang berkali-kali menegaskan, dan juga Ibu Mutia Hafid ya. Beliau menjelaskan kepada wartawan setelah mendapat perintah langsung dari Pak Prabowo bahwa tidak ada backing-backingan dan tidak ada kong kali kong di belakang kasus judi online ini, akan diungkap sejelas-jelasnya bekerja sama dengan PPATK dan juga kepolisian ya sebagai penegak hukum. Siapapun bisa diperiksa, dan wah ini tanda-tanda ya warning atau sepertinya Pak Budi Ari ini di ujung tanduk nih. Saya rasa ya harus diperiksa lah. Bagaimana tidak, beliau kan mantan Menkominfo ya, yang mantan anak buahnya, 11 mantan anak buahnya. Bahkan beliau ikut merekrut, menyeleksi ini yang jadi tersangka ini. Dia juga harus dimintai keterangan, dan kabarnya Pak Budi Ari siap diperiksa, tetapi nggak tahu ya nanti kelanjutannya seperti apa. Tetapi kalau menurut saya, ya sesuatu keharusan lah. Orang yang terlibat di dalam sebuah kasus, ada kaitannya dengan sebuah kasus, harus memberikan keterangan, dan pihak penegak hukum di sini kepolisian atau Pak Kapolri ya harus tegas. Siapapun, kemana aliran dana itu mengalir harus dipanggil dan harus dikasih hukuman yang setimpal.
Katanya sih ini para yang tertangkap kemarin ya 11 staf Menkomdikti ya, katanya sanksinya ini salah satu sanksinya aja akan dimiskinkan. Nah, ini bagus sekali nih bagi para pelaku kejahatan seperti koruptor, seperti ya ini judi online yang backingi, yang ikut menikmati uang haram ini memang harus dimiskinkan. Supaya ada efek jera lah. Selain dihukum juga harus dimiskinkan. Jadi masalahnya kan yang menikmati bukan hanya dia saja. Ya mungkin keluarganya semuanya hartanya harus disita, dimiskinkan atau dinolkan ya. Ini sangat bagus sekali ini statement dari pemerintah saat ini. Kalau hal-hal yang demikian kita justru sangat mendukung sekali. Kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat kita tetap mendukung, walaupun kita setiap kebijakan yang kurang bagus kita juga kritisi. Bukan berarti kita selamanya membenci pemerintah atau tidak. Apabila program-program yang bagus buat rakyat Indonesia, kita tetap dukung. Kita hanya mengkritisi programnya atau kebijakannya yang kurang memihak kepada rakyat. Tentu kita kritik dong. Dan itu semakin hidup demokrasi di Indonesia kalau itu berjalan ya. Asalnya kan sebagai penjaga demokrasi salah satunya adalah media ya suara netizen juga bisa dibilang media juga seperti kita ini, untuk mengingatkan para pemangku jabatan supaya tidak semena-mena ya, supaya tidak semaunya. Salah satunya ya yang kasus yang mengenai judi online ini. Saya rasa banyak sekali ya pejabat dalam tanda kutip oknum ya yang ikut menikmati uang dari judi online ini. Masalahnya nggak main-main. Di tahun 2024 ini di kuartal yang ketiga apa yang terakhir ini ya, itu sudah sekitar 280-an lah atau hampir 300 triliun yang beredar. Uang itu larinya kemana? Nggak mungkin uang itu larinya ya ke istilahnya nguap gitu aja. Pasti ada yang mengalir ke salah satu pejabat atau oknum pejabat ya. Dan ini wajib diungkap ini. Ini kayaknya tanda-tanda Pak Kapolri ya, serius. Sedangkan ini Menteri Mutia Hafid juga sudah serius. Siapapun nama yang tercantum yang bisa dilaporkan oleh Kapolri akan langsung dicopot dan dikasih sanksi, dimiskinkan, dan tentulah di proses hukum itu jelas. Dan Bu Mutia Hafid sangat kooperatif sekali ya. Pintu Komdikti sangat terbuka buat polisi untuk menyelidiki. Dan saya juga berharap ke institusi-institusi lain ya, bukan hanya di Komdikti ini ya. Ya walaupun ya di kepolisian, dimanapun lah yang ada sangkut pautnya dengan judi online ini, saya juga berharap ikut bersih-bersih juga. Kan semboyannya Pak Prabowo kan katanya mau bersih-bersih eksekutif, bersih-bersih di pemerintahannya. Pak Prabowo menginginkan pemerintahan yang bersih, tentunya ya di semua lini lah, tidak hanya di Komdikti ini ya. Semuanya ikut bersih-bersih. Saya rasa itu lebih bagus supaya apa? Supaya tujuan dan cita-cita dari Pak Prabowo sendiri ketika kampanye itu bisa terselesaikan dengan mudah atau ya tanpa banyak hambatan lah. Walaupun kita di Pilpres kemarin tidak mendukung, bukan berarti kita harus benci selamanya, tidak seperti itu ya. Ya Pak Prabowo tetap presiden kita, tetapi kalau kebijakannya tidak memihak kepada rakyat, kebijakannya kalau seolah-olah membiarkan adanya mafia hukum, mafia judi online, kita selalu kritik dan kita selalu sarankan agar kita selalu memberi masukan, tentunya kritik yang membangun. Walaupun kita hanya rakyat kecil yang tidak bisa memberikan solusi, minimal mengingatkan bahwa ini nggak benar gitu loh. Dan kalau seandainya itu dibiarkan, maksudnya pengkritik-pengkritik seperti yang dibiarkan, itu semakin bagus nilai demokrasinya. Nah disitulah letak demokrasinya, saling bersinergi ya antara oposisi dan pemerintah.
Itu sangat bagus sekali. Tidak mesti bersatu itu duduk bersama, tidak juga. Bersatu kan bisa di pemerintah, bisa di luar pemerintah juga. Bersatu juga bisa-bisa saja. Tetapi di dalam hal yang berbeda ya harus berbeda. Nggak mesti menyeragamkan semua. Kan nggak mesti seperti itu. Bersatu itu nggak harus seragam. Harus satu suara. Nggak harus, berbeda pendapat pun itu masih dalam kesatuan. Yang penting tidak merobek nilai-nilai nilai-nilai ketimuran kita lah. Apalagi ini ya, masalah judi adalah penyakit masyarakat yang kata para pengamat yang disasar ini judi online ini ya ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya di judi judi online ini DP-nya itu makin kecil. Jadi orang yang berpenghasilan rendah pun bisa, dan ini sangat merusak sekali ya. Aturan bisa untuk membiayai keluarganya, akhirnya keluarganya terlantar. Dan karena kepepet akhirnya bertindak mengarah ke perbuatan jahat atau bagaimana, dan ini sangat-sangat menjadi penyakit yang harus diberantas. Masalahnya ini sangat merugikan masyarakat. Masyarakat sangat rugi sekali, apalagi kita ini ya yang di masyarakat. Lihat berita sana berita sini, banyak orang yang terkena efek dari judi online ini. Sedangkan bandar-bandarnya yang menikmati uang ini di luar sana. Masa iya sebagai pemerintah, sebagai pejabat, tega rakyat kita diperas oleh orang luar, dia pejabatnya hanya dikasih seberapa, uang yang besarnya diangkut sama bandar-bandar yang nggak kenal kasihan. Ini ngisep uang rakyat, ngisep darah rakyat. Jangan begitulah. Pejabat itu pun harus memikirkan itu. Takutnya kan pejabatnya mendapat aliran dana judi online malah membiarkan. Nah, itu kan yang memang tugasnya penegak hukum di sini nih. Letak keadilan dari penegakan hukum ini di sini. Jadi perlu kita tunggu nih gebrakan dari Kapolri setelah kemarin rapat dengan DPR. Perlu sekali kita tunggu. Coba apa hanya omon-omon? Saya rasa ya harusnya jangan hanya omon-omon lah. Kasihan rakyat kita lagi menunggu nih kebijakan atau gebrakan dari Kapolri dan juga dari para menteri-menteri kabinet Presiden Prabowo yang baru ini. Meskipun kita tidak mendukung di Pilpres, tetapi kita tetap menunggu nih kebijakannya. Masalahnya ini masalah penyakit masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Nah, bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar ya yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe ya, nggak ada salahnya, bahkan Anda dapat bonus tontonan video terbaru apabila subscribe Camp TV channel ini ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.